Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Xin Fa Xiang, Sutra Teratai, episode 1599. 5 jenis guru Dharma yang meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha. Memberi pujian pada Buddha, guru pembimbing dunia, datang ke dunia ini untuk memutar roda Dharma agung. Jalan Bodhi adalah agung dan lurus, mengajarkan ajaran dari Tathagata. Ajaran sempurna dan prinsip menakjubkan dari kebenaran sejati. Memberi bimbingan sesuai dengan kapasitas. Misterius dan menakjubkan mencakup 3 periode pengajaran dari Buddha, halus dan mendalam, menjangkau jauh dan sulit terbayangkan. Kita harus bersungguh hati untuk menghayati. Kita harus memuji Dia, memuji Buddha karena hadir di antara manusia. Buddha datang ke dunia dan menjadi guru pembimbing yang agung di dunia. Seorang Buddha telah lahir ke dunia ini untuk membangkitkan kebijaksanaan dalam alam manusia. Bila bukan karena alasan ini, kita tak akan tahu mengapa manusia datang ke dunia ini. Apa tujuannya? Dalam dunia ini, banyak sekali hal membingungkan dan membuat kita menjadi tersesat. Harus menuju ke arah yang mana? Kita tidak tahu. Semua ini dimulai ketika Buddha Sakyamuni lahir. Sejak masa muda beliau hingga mencapai usia dewasa, dia punya banyak sekali pandangan dan analisis terhadap alam manusia. Jadi, dia bisa merenungkan dengan sungguh-sungguh. Kehidupan manusia dipenuhi segala macam kontradiksi. Dikarenakan kontradiksi inilah, sehingga kita terjebak oleh banyak pikiran nafsu keinginan dan kemelekatan. Demi nafsu keinginan dan kemelekatan ini menimbulkan kerisauan yang tidak bisa diatasi dalam batin kita. Dalam usia muda, dia telah menganalisis mengenai hal ini. Namun, hanya hal ini yang dapat diamati dalam kehidupan manusia. Ini bisa terlihat jelas dalam kehidupan manusia. Bagaimana dengan prinsip kebenaran yang melampaui hal ini? Apa itu jiwa kehidupan? Mengapa kita bisa berada pada kehidupan ini? Tapi kehidupan ini tidaklah kekal. Apa yang terlihat oleh kita adalah kelahiran, menua, penyakit, dan kematian. Semakin besar usia kita, akan semakin menyadari hal ini. Semenjak itu, Buddha mencari suatu arah. Ini semua untuk apa? Mengapa kita ada di sini? Mengapa kita sangat sengsara? Buddha berpikir tentang hidup dan mati. Kemana jiwa kita akan pergi setelah meninggal? Buddha terus mencari sumber akar dari semua ini. Inilah mengapa begitu berharganya kehadiran Buddha di dunia. Ia bisa merenungkan banyak hal dan mengamati hal yang umumnya tak terpikir atau tak terlihat oleh orang-orang. Buddha memikirkannya dan menginvestigasinya. Kemana hidup kita akan kembali? Pertanyaan tentang bagaimana kita datang dan pergi sehingga Buddha mulai masuk ke tengah orang banyak dan sepenuhnya melebur ke dalam dunia alami untuk terus mencari kebenaran. Dengan tekad, konsentrasi, dan kesungguhan hatinya, Buddha menemukan jawaban dan berupaya keras untuk menyadari prinsip kebenaran. Inilah bagaimana Buddha mencapai penerangan sempurna. Berbicara tentang ini adalah hal mudah, namun
untuk mencapai pencerahan adalah hal yang sangat sulit. Kita masih jauh dari ini. Sang Buddha sudah menembus pandangan dan pemandangan dalam di pikirannya, sehingga Buddha bisa menemukan kebenaran di dunia. Lewat renungan yang hening, Buddha bisa memasuki kondisi yang murni, menakjubkan, dan mendalam. Buddha akhirnya mencapai kesadaran sempurna. Hidupnya berpadu dengan semesta alam, sehingga jiwa kebijaksanaannya terbuka. Prinsip kebenaran dari segala hal di semesta alam, semuanya masuk ke dalam pikiran Buddha Sakyamuni. Ketika Buddha hadir di dunia, Buddha mulai mengajarkan Dharma. Kita sekarang, bagaimana mungkin kita tidak memunculkan hati penuh hormat kepada Buddha? Bagaimana mungkin kita tidak memberi pujian kepada Buddha? Buddha dapat melakukannya. Dia juga telah memberitahu kita bahwa kita setiap orang juga dapat melakukannya. Walaupun kita percaya setiap orang dapat melakukannya, ketika kita mengukur kemampuan kita sendiri, kita tahu bahwa kita dapat melakukannya. Namun, seberapa jauh jaraknya dibandingkan Buddha? Masih berjarak jauh dibandingkan kondisi pencerahan. Dalam kehidupan kita ini, berapa banyak kemajuan yang dapat kita capai? Kita dapat lebih mendekati Buddha. Seberapa jauh jaraknya buat kita? Kita harus bersungguh hati memikirkannya. Meskipun jarak masih sangat jauh, namun jalan ini adalah jalan benar. Arahnya adalah jalan yang agung dan lurus. Ini adalah satu jalan yang sangat lurus dan tiada duanya. Kita masih harus tetap giat bersemangat. Kita berjarak sangat jauh dari Buddha, tapi tidak boleh mengeluh bahwa Buddha begitu jauh dari kita, melainkan harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Tidak giat berupaya dan tidak berusaha keras karena kita tidak bersedia untuk tekun. Kita sendiri tidak bersedia untuk penuh perhatian, bersungguh hati, dan konsentrasi. Kita tidak giat berupaya. Jika tidak, Buddha juga memberitahu kita dalam hal waktu, kalpa tidak terhingga, ribuan kalpa dapat dijadikan menjadi sebersih pikiran. Yojana yang tak terhingga dapat menyatu dalam sesaat. Sebenarnya, apakah jarak kita ke sana masih jauh? Tidak, sangat dekat. Dengan perumpamaan persamuan puncak burung nasar secara fisik masih terletak di tempat itu. Banyak sekali orang yang berziarah ke sana, berpariwisata ke sana, dengan pesawat terbang, bus, berjalan kaki, dan lainnya. Menggunakan berbagai jenis alat transportasi, mendekati negara itu, mendekati tempat itu. Dengan demikian, mereka mendaki gunung, berziarah, akhirnya menginjakkan kaki di tempat itu. Pada mimbar di mana Buddha membabarkan Dharma pada persamuan puncak burung nasar, di tempat itu dapat melihat pemandangan sekeliling. Namun, dengan sikap batin yang bagaimana? Orang yang pergi berziarah ke tempat itu sekarang, banyak orang hanya pergi berwisata. Untuk dapat sampai ke sana juga tidaklah terlalu sulit dengan menggunakan alat transportasi. Dengan ketulusan niat pikiran kita, dengan praktek secara nyata, kita membangun puncak burung nasar pada ladang batin kita sendiri. Ladang batin sebagai puncak burung nasar pada dasarnya dimiliki setiap orang. Namun, sudah dijelaskan sebelumnya, ladang batin sebagai puncak burung nasar
Jika kita dapat mempraktekkan ajaran 7 keunggulan, bukan hanya mempraktekkan ajaran 7 keunggulan, sebelumnya kita sudah membahas tentang 5 paramita. Setelahnya ditambah dengan prasna paramita menjadi 6 paramita. Dalam waktu yang panjang, terus-menerus mempraktekkan 6 paramita. 6 paramita ditambah dengan ajaran dengan 7 keunggulan. Terus-menerus membangkitkan tekad memberi pujian, mewariskan dharma, membabarkan dharma, bukan hanya dipraktekkan dengan tindakan nyata. Di dunia, masuk ke tengah orang banyak. Di tengah orang banyak, masih tetap saja tidak berhenti. Ketujuh ajaran keunggulan ini berkesinambungan. Kebaikan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, kita juga telah membahas 4 metode dalam memeluk semua makhluk sangat mudah. Sehari-hari kita tidak perhitungan. Berdana adalah bersumbangsi. Setiap hari kita menjaga hati yang bersumbangsi. Kekuatan besar ataupun kekuatan kecil, semuanya dapat membantu orang lain. Tidak sulit, berbicara juga dapat membantu orang lain. Menggerakkan tangan dan kaki juga dapat membantu orang lain. Apa sulitnya? Berdana. Berbuat baik, kita harus memikirkan orang lain, agar orang lain dapat bekerja dengan baik dan mudah. Tidak usah khawatir jika ada kesulitan, saya akan membantumu. Apakah seperti ini sulit? Berbuat baik sangatlah mudah. Ketika berbicara dengan orang lain, kita harus berkata baik. Ini hanya membuka mulut dan menggerakkan lidah. Dengan sikap seperti ini, datang berinteraksi dengan orang lain. Ini di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada kesulitan sedikit pun. Ini disebut 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Begitu mudah. Pelatihan diri adalah di kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap momen, namun ada Anda dan saya di antara kita, dan ada penghalang, hambatan, dan lain-lain. Kita bahagia dan tidak bahagia, dan ini selalu menjadi pola pikir kita. Dengan pola pikir ini, kita juga semakin memperlebar jarak dengan Sang Buddha, sehingga jaraknya menjadi semakin jauh. Sehingga kita harus senantiasa waspada, berhati-hati, dan penuh perhatian. Kita harus senantiasa memuji Sang Buddha, memiliki Sang Buddha di dalam hati kita, dan senantiasa memikirkan tentang Sang Buddha dan semangat seperti apa yang beliau miliki ketika beliau muncul di dunia. Datang ke dunia bukan karena terpaksa, datang ke dunia karena arah benih sebab dan kondisi pendukung, melainkan karena datang dengan sebuah tekad hatinya, sehingga hati Anda selalu ingin berada di dunia manusia. Oleh karena itu, jika kita mempelajari inti ajaran Buddha, kita akan merasa damai dengan diri kita sendiri dan memenuhi tanggung jawab kita terhadap manusia dan lingkungan. Mengapa Anda harus bersumbangsi seperti ini? Mari kita pikirkan lagi tentang Buddha. Karena Sang Buddha datang ke dunia manusia, mendedikasikan dirinya untuk itu tanpa takut akan kesulitan. Sejak kita datang ke ruang ini, di antara orang-orang, kita juga harus bersumbangsi dengan sukacita. Kita harus selalu menggunakan 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Saat kita berinteraksi dengan orang-orang dan menangani masalah, karena Sang Buddha ada di dalam hati kita, kita harus terus-menerus memujinya di dalam hati kita. Jika tidak,
mengapa kita memuji nama Buddha. Memuji nama Buddha adalah bagaimana cara kita memberikan pujian kepadanya, karena kita ingin belajar dari Buddha. Tidak peduli kita berada di lingkungan apa atau dengan siapa kita harus mempraktekkan 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Hidup dengan cara ini, pikiran dan arah kita tidak akan menyimpang, dan kita akan menjadi lebih dekat dengan kebuddhaan. Pertama, Buddha akan berada di hati kita. Kedua, kita tidak akan menyimpang. Jadi, memberi pujian pada Buddha, guru pembimbing dunia, tidak hanya sekedar memuji Buddha secara verbal. Sang Buddha sudah berada di batin kita dan selalu membimbing arah kita. Jadi, memberi pujian pada Buddha, guru pembimbing dunia, arah kita selalu datang dari guru pembimbing dunia. Sang Buddha membimbing arah kita sehingga tidak ada jarak antara kita dan Buddha. Sang Buddha muncul di dunia manusia untuk memutar roda Dharma Agung. Ia mengajarkan prinsip-prinsip agung di dunia. Kita telah mendengar prinsip-prinsip agung ini, bukan hanya mendengarnya. Sekaranglah saatnya kita memasuki pemahaman dan pandangan Sang Buddha. Kita telah berada di dalam roda Dharma Agung ini. Selain itu, roda pikiran kita seharusnya telah digerakkan dengan menerima Dharma. Jadi, saat Sang Buddha memutar roda Dharma, ia tidak jauh dari kita. Selama kita menerimanya, roda Dharma berputar di dalam batin kita. Jalan Bodhi adalah agung dan lurus. Jalan Bodhi adalah jalan lurus tanpa tikungan. Saat kita mendengarkan, begitulah cara kita mempraktekkannya. Menerapkan Dharma yang kita dengar dalam hidup kita dan menyatukan berbagai hal dengan prinsip adalah sesuatu yang telah berulang kali saya sampaikan. Selama beberapa hari terakhir, saya berharap semua orang akan berusaha memahami ini. Oleh karena itu, mengajarkan ajaran dari Tathagata, jalan yang benar dan lurus ini, yakni terus membabarkan Dharma Agung Buddha, karena Sutra Teratai adalah yang dilindungi dan diingat di dalam batin Buddha. Harapan dasar Buddha, jalan yang benar dan lurusnya, telah dibabarkan pada tempat ini. Dharma ajaran Tathagata mengajarkan kita dengan demikian. Seluruh ajarannya yang kita dengar sekarang adalah ajaran sempurna dan prinsip menakjubkan dari kebenaran sejati. Sutra Teratai merupakan sebuah prinsip yang sempurna. Akar kapasitas apapun, penjelasan dari Sutra Teratai seharusnya mampu diterima oleh yang mendengarnya. Juga sangat cocok digunakan di dunia. Sehingga Sutra Teratai adalah ajaran sempurna. Prinsip sejati dari ajaran sempurna sehingga disebut sebagai prinsip menakjubkan dari kebenaran sejati. Kita harus sangat menghargai Sutra Teratai, didikannya terhadap kita sehingga kita harus mengikuti kapasitas, memberi bimbingan sesuai dengan kapasitas. Sang Buddha adalah demikian. Sutra ini mengikuti akar kapasitas manusia, didikan yang sangat universal. Akar kapasitas apapun, Buddha membabarkan Dharma yang demikian. Orang dengan akar kapasitas demikian mampu untuk mendengarnya. Akan tetapi, sutra ini juga hanya bisa didengar oleh orang yang memiliki akar kapasitas yang tinggi. Mereka mampu menerimanya dengan sukacita. Inilah Dharma sejati. Karena Dharma Buddha adalah filsafat, ilmu pengetahuan, kedokteran, mencakup fisiologi dan psikologi.
Ini semua ada di dalam Sutra Teratai yang memberi kita berbagai macam kebijaksanaan. Dan kita harus menghargainya. Ini adalah sebuah harta karun. Apapun yang kita suka bisa kita temukan di dalamnya tanpa kekurangan. Selalu memberi bimbingan sesuai dengan kapasitas selama kita menginginkannya. Ada yang sesuai dengan kebutuhanmu dan kita bisa mendapatkan ajarannya. Oleh karena itu, kita harus sangat memuji Sutra Teratai karena ajaran utama dari Buddha adalah Sutra Teratai, sehingga misterius dan menakjubkan yang mencakup 3 periode pengajaran dari Buddha, mulai dari periode agama, kemudian memasuki prasna, dan akhirnya sampai pada Sutra Teratai. Semua ini agar semua orang bisa berkembang dari kecil menjadi besar, dari ada menjadi tiada, dari tiada menjadi ajaran sempurna. Sutra ini yang diajarkan Buddha memiliki kebajikan dari awal, tengah, hingga akhir. Dengan demikian, membantu semua orang agar dapat menerima ajaran Buddha dengan sempurna. Jadi dijelaskan bahwa pengajaran dari Buddha adalah halus dan mendalam, menjangkau jauh dan sulit terbayangkan. Bila kita tidak bersungguh hati, kita akan merasa bahwa naskah sutra sangatlah mendalam, sangat luas. Betul, sangatlah luas. Butuh kesabaran yang besar untuk menjelaskan naskah sutra tersebut. Karena Buddha juga menghabiskan waktu selama 7 tahun hanya untuk menjabarkan sutra ini. Apalagi kita. Sang Buddha menunjukkan sikapnya yang sangat penuh dengan welas asih. Hanya sepatah kata dari Buddha, kita harus menjelaskannya begitu banyak. Coba dipikirkan, prinsip 7 tahun, bagaimana kita membabarkannya? Semua orang sangatlah bersatu, beradaptasi. Apakah dengan demikian semua orang sudah dapat menerimanya? Sebenarnya sangat mudah jika dikatakan. Sangat banyak yang dapat mendeskripsikan, tidak sukar. Apakah kamu membutuhkan 7 permata untuk membangun stupa? Tidak perlu. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, 7 jenis kebajikan, aturan kehidupan, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana mendengarkan dharma dan membabarkannya. Ini semua dalam kehidupan sehari-hari kita. Waktu tidaklah bertambah dan berkurang, karena waktu tidak akan melebihkan beberapa detik. Jadi, waktu haruslah digunakan sebaik-baiknya. Singkat kata, Anda menggunakan dharma di dunia, waktu juga demikian berlalu saja. Seumur hidup ada seberapa panjang? Selalu bekerja keras dengan kesungguhan hati menggenggam waktu kita tidak sia-sia. Menggunakannya pada tubuh dan batin kita. Setiap ucapan, setiap tindakan, memperlakukan orang dan menangani masalah tidak lain adalah menggunakan dharma dalam kehidupan manusia. Menyerap lentera kehidupan di tengah orang banyak. Karena di dalam kehidupan manusia ini, kita saling memberi pengajaran. Kita memberi mereka arah yang benar. Mereka membuat kita menemukan masalah kemanusiaan. Jadi, kita harus sangat bersungguh hati. Masalah kemanusiaan yang seperti apa? Kita harus menggunakan metode apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian, kita membuka mata kita untuk menerima permasalahan yang muncul di kehidupan manusia ini.
kita akan bertambah pengetahuan, bertambah kebijaksanaan, untuk menginspirasi kita untuk menyelamatkan orang dan banyak orang dengan pengajaran dari Buddha. Di dalam hati kita terpikirkan lagi, Buddha memutar roda Dharma, kita harus segera memutar roda batin kita. Anda memiliki kerisauan ini, saya memiliki metode ini. Ini adalah memanfaatkan waktu di dunia ini. Menerapkan Dharma kita senantiasa menggunakan hati bersyukur. Jadi adalah sulit terbayangkan, tidak salah lagi. Namun, asalkan Anda bersungguh hati, tidak perlu memikirkan terlalu banyak. Sulit terbayangkan, karena sulit terbayangkan, maka tidak perlu mensia-siakan banyak hati dan jiwa. Dharma adalah demikian. Lakukan saja sudah benar. Jadi, kita perlu bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya demi memberi persembahan, demi memuji ladang pelatihan itu, maka sangat banyak orang yang datang untuk memberi persembahan. Pada bagian memberi persembahan kita ini, kita telah membahasnya dalam beberapa hari. Jadi, sekarang mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Sejumlah genderang, alat-alat musik, seluring vertikal, seluring horizontal, harpa, dan berbagai macam tarian dengan suara menakjubkan melantunkan lagu pujian. Itu bagaikan selama puluhan juta koti kalpa tak terhingga telah memberikan persembahan ini. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Lihatlah tempat ini, maka kita dapat melihat berbagai macam suara musik yang berbentuk. Ada yang digunakan dengan cara ditiup, suaranya indah menakjubkan. Ada juga yang dipetik, ada juga yang ditabuh. Singkat kata, semua ini menggambarkan musik. Ketika orang sedang membabarkan Dharma, saat membabarkan Dharma, apapun suaranya, apapun intonasinya, saat kita berbicara, mulanya terdapat 8 nada, tinggi, rendah, atau datar, semuanya ada, sehingga mengeluarkan suara yang menakjubkan. Inilah cara kita dalam berbicara. Saat membabarkan Dharma, haruslah dapat membuat orang lain bersuka cita menerimanya. Inilah selama puluhan juta koti kalpa tak terhingga telah memberikan persembahan ini. Sama seperti demikian, berbicara, membimbing orang, interaksi antar orang, jalinan jodoh kita dengan semua makhluk, semuanya dari ucapan kata-kata yang dikeluarkan mulut kita. Kehidupan demi kehidupan, di alam manapun kita berada. Apakah berada di 5 ataupun 6 alam kehidupan, bukankah ini semua menjalin jodoh dengan para makhluk? Sehingga seperti inilah kita mengikuti karma kita ke kehidupan berikutnya. Dalam pelatihan diri, Buddha dan Bodhisattva, mereka merespon jalinan jodoh. Merespon jalinan jodoh untuk membimbing para makhluk. Sedangkan kita merespon jalinan karma kita sendiri dan menderita karena akibat dari karma kita sendiri. Inilah perbedaan manusia awam dengan orang suci. Walaupun kita berada di satu kondisi yang sama, namun kita tidak menyadari keadaan mereka. Suara mereka menciptakan karma ucapan, menggunakan suara mereka untuk menyakiti dan mencelakai orang lain. Namun, para bodhisattva, mereka merespon jalinan jodoh
untuk membimbing para makhluk. Mereka menggunakan suara merdu mereka untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk, menyelesaikan kerisauan mereka. Inilah Buddha dan Bodhisattva. Mereka menggunakan suara merdu mereka di tengah orang banyak. Oleh karena itu, suara mereka seperti suara musik yang dipukul, ditabuh, ataupun dipetik. Suara-suara ini adalah suara-suara yang membuat mereka sukacita. Sehingga apabila kita menjelaskannya dengan seperti ini, jangan beranggapan bahwa sutra saat Buddha masih berada di dunia, beliau memiliki banyak hiburan. Ada berbagai macam hiburan yang ada di sana. Ada tarian dan musik. Ini semua sebenarnya adalah segala suara dan wujud beliau saat berada di dunia. Ini merupakan sebuah perumpamaan kondisi saat itu. Sehingga setelah semua orang mendengarkannya, kita hendaknya memutar roda batin kita. Kondisi yang dideskripsikan hendaknya tidak sulit dipahami, sangat mudah. Kita tidak boleh mempersulit untuk dipahami, tapi menyederhanakannya. Semua musik menjadi suara yang mengajarkan dharma. Oleh karena itu, naskah sutra berikutnya menyatakan, Ajita, sesudah aku parinirvana nanti, apabila terdapat orang yang mendengarkan sutra ini, lalu dapat menerima dan menegakkannya, menyalinnya sendiri, atau mengajari orang lain untuk menyalinnya, itu bagaikan telah mendirikan sangharama dan menggunakan kayu cendana merah untuk membangun aula sebanyak 32 unit. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Ini adalah Sang Buddha mengulangi kembali kepada Bodhisattva Maitreya, Ajita. Setelah saya memasuki parinirvana di masa mendatang, ada orang mendengar sutra ini. Saya sekarang masih membabarkan dharma. Setelah saya memasuki parinirvana, orang yang dapat mendengar sutra ini, apabila terdapat orang yang mendengarkan sutra, yakni sutra teratai, lalu dapat menerima dan menegakkannya. Apabila terdapat orang melihatnya, mendengarkan, atau setelah melihat dan mendengarkan, kemudian mereka dapat menerima dan menegakkan sutra ini melalui pembinaan diri. Sutra ini harus dapat dilihat oleh orang-orang pada zaman itu adalah memberi semangat kepada orang lain untuk menulisnya, menyalin sendiri atau mengajari orang lain untuk menyalinnya. Kita memiliki sesuatu agar orang lain dapat melihatnya, sehingga saya ingin memilikinya. Juga berharap orang lain juga dapat memiliki sutra ini untuk dilihat. Oleh karena itu, membabarkan dharma kita membutuhkan alat. Menulis sutra kita memilikinya. Kemudian kita menulis lagi untuk orang lain atau mengajari orang lain untuk menyalinnya. Saya tidak menulis begitu banyak untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Saya juga mengajak orang lain untuk menulis bersama. Mengajar orang untuk menulis. Ini terjadi pada zaman itu. Jadi, itu bagaikan telah mendirikan sangharama. Seperti ini memenuhi kebutuhan orang agar mereka membaca sutra ini. Pahala kebajikan ini bagaikan telah mendirikan sangharama. Ini seperti pahala kebajikan mendirikan sangharama
agar orang-orang bisa tinggal. Menulis sutra dan membangun rumah, membangun gereja, agar dapat ditempati oleh para praktisi. Pahala kebajikan ini adalah setara. Apabila dibangun dengan hati penuh hormat dan menggunakan kayu terbaik, yakni menggunakan kayu cendana merah untuk membangun aula. Bukan hanya membangun sangharama, juga membangun aula, yaitu tempat membabarkan dharma. Pahala kebajikan ini banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa menegakkan sutra dapat memperoleh pahala kebajikan. Sebenarnya ada berapa jenis kita menerima dan menegakkan sutra ini? Ada 5 jenis. 5 jenis guru dharma. 1. Guru dharma yang menerima dan menegakkan sutra. 2. Guru dharma yang membaca sutra. 3. Guru dharma yang melafalkan sutra. 4. Guru dharma yang menjelaskan sutra. 5. Guru dharma yang menyalin sutra. Pertama dari 5 jenis guru dharma adalah guru dharma yang menerima dan menegakkan sutra. Dengan kekuatan keyakinan, menerima dan menegakkan ajaran Tathagata. Menerima dengan keyakinan teguh dan mendalam, tetap mengingatnya tanpa pernah lupa. Inilah guru dharma yang menerima dan menegakkan sutra. Nomor 1, guru dharma yang menerima dan menegakkan sutra. Jadi harus ada kekuatan keyakinan. Jika kamu percaya, kamu akan bersedia untuk menerima dan menegakkannya. Menerima dan menegakkan ajaran Tathagata. Karena ketika kita ada keyakinan dan ada seseorang yang ingin kita ikuti dalam prakteknya dengan keyakinan, dengan sendirinya kita akan mempunyai kekuatan keyakinan. Sehingga kita baru bersedia untuk menerima dan menegakkan ajarannya. Menerima dan menegakkan ajaran Tathagata. Menerima dengan keyakinan teguh dan mendalam. Ini berarti kamu bersedia menerima dan menegakkannya. Karena kita ada niat. Jika kamu tidak ada niat, kamu tidak akan menerima dan menegakkannya. Dengan adanya niat, kita dapat menerima dan menegakkannya. Jadi, menerima dengan keyakinan teguh dan mendalam, tetap mengingatnya tanpa pernah lupa. Jika kita terus membaca dan melafalkannya, maka dengan sendirinya ingatan kita akan sangat kuat dan mengingatnya dalam batin kita. Jadi saya memberitahu kepada kalian semua bahwa kita harus ingat. Selama ini saya juga selalu mengingatkan semua orang. Kita semua harus ingat. Harus mengingatnya, yaitu ingatan, menerima dan menegakkan sutra. Inilah guru dharma yang menerima dan menegakkan sutra. Jika kita bisa memiliki keyakinan pada sutra ini, meyakini pada sutra ini, sekaligus mempertahankan tekad spiritual yang teguh, terlebih lagi kita tidak hanya membaca sutra, kita juga harus mengingatnya. Kita tidak bisa hanya mendengarnya, harus mengingatnya. Jadi dengan demikian, jika kita memiliki ingatan yang baik, maka dengan sendirinya kita bisa kembali memberitahukan kepada semua orang. Inilah menerima dan menegakkan sutra. Jadi mereka melihat teks sutra dan membacanya dengan keras, karena kita membaca sutra dengan batin yang benar.
Kedua dari 5 jenis guru dharma adalah guru dharma yang membaca sutra, duduk tegak dengan hati lurus, mata melihat, dan mulut membaca naskah sutra. Inilah guru dharma yang membaca sutra. Ketiga dari 5 jenis guru dharma adalah guru dharma yang melafal sutra. Telah hafal luar kepala, tidak perlu lagi melihat naskah sutra dan melafalkannya secara otomatis. Inilah guru dharma yang melafal sutra. Ketika kita membaca sutra, duduklah dengan baik. Secara alami, mata kita akan tertuju pada sutra tersebut, dan mulut kita akan melafalkan sutra tersebut. Begitulah para guru dharma melafalkan sutra. Anda ingin menjadi guru dharma yang seperti apa? Terdapat guru dharma yang menerima dan menegakkan sutra. Ada juga guru dharma yang membaca sutra. Yang ketiga adalah mereka yang melafalkan sutra. Mereka yang telah menghafalnya dengan baik, tidak lagi membutuhkan naskah sutranya. Secara alami mereka dapat melafalkannya. Saat kita membaca Maha Karuna Dharani atau Tapeco, atau membaca Sutra Prasna Paramita atau Sutra Hati, kita tidak perlu lagi melihat naskah sutranya. Kita dapat dengan sangat lancar melafalkannya. Ini semuanya tidak perlu lagi melihat naskah sutranya karena kita sudah menghafal dan dapat melafalkannya. Inilah guru dharma yang melafal sutra. Mereka adalah guru dharma yang khusus dalam melafalkan sutra. Keempat dari 5 jenis guru dharma adalah guru dharma yang menjelaskan sutra. Artinya, ajaran suci memiliki makna mendalam dan sulit dipahami. Jika mampu menjelaskan dan mengajarkan secara jelas, inilah guru dharma yang menjelaskan sutra. Ini artinya mengharuskan mereka mendalami sutra dan memahami makna di dalam sutra. Mereka membaca dan melafalkan sutranya sendiri dan menegakkannya dengan teguh, sehingga mereka dapat menjelaskan makna dari dharma, agar semua orang memahaminya. Yang kelima adalah menyalin sutra. Hal ini bertujuan untuk menyebarkan. Harus disebarkan secara terus-menerus sehingga dibutuhkan sutra. 5 dari 5 jenis guru dharma adalah guru dharma yang menyalin sutra. Artinya dalam meneruskan sutra-sutra Buddha, jika dapat menyalin dan menyebarkannya secara luas untuk membuat dharma agung berkembang, inilah guru dharma yang menyalin sutra. Para hadirin, kita bukan hanya menyalin saja, kita semestinya harus mendengarkan. Kita semestinya harus menerima dan menegakkan dengan baik. Kita harus membaca dan melafalkan. Kita harus memahami dan mengajarkan. Ini barulah merupakan hal yang sangat penting bagi ini. Belajar ajaran Buddha. Harus mempelajarinya untuk digunakan diri sendiri dan kita juga harus demi Buddha mewariskan dan meneruskan jiwa kebijaksanaan. Jadi, kita harus menjelaskannya kepada semua orang. Jadi, dharma adalah untuk mensucikan dunia, terjun ke dunia, obat untuk mengobati dunia. Jadi, kita harus sangat bersungguh hati. Berikutnya adalah sesudah aku parinirvana nanti, apabila terdapat orang yang mendengarkan sutra ini,
lalu dapat menerima dan menegakkannya, menyalinnya sendiri, atau mengajari orang lain untuk menyalinnya. Ini telah dibicarakan sebelumnya. Apakah ini menyalin sendiri ataupun mengajari orang untuk menyalinnya? Ajita, sesudah aku parinirvana nanti, apabila terdapat orang yang mendengarkan sutra ini, lalu dapat menerima dan menegakkannya, menyalinnya sendiri, atau mengajari orang lain untuk menyalinnya. Setelah Buddha parinirvana, orang yang berkesempatan untuk mendengarkan sutra teratai ini kemudian dapat mempraktekkan sendiri atau mengajarkannya pada orang lain, maka jasanya adalah setara. Pada era ini tidak terlalu diperlukan untuk menyalin, tetapi menerima dan menegakkan, mengingatnya, menceritakannya kembali, menjelaskan. Ini sangatlah dibutuhkan. Tetapi bukan hanya demikian. Menerima dan menegakkan sutra di dalam batin diri kita sendiri. Mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan kita harus memadukannya. Apakah kita sudah berpadu dengan Dharma atau belum? Ini sangatlah penting. Dharma demikian, menerima dan menegakkan demikian, mengajarkan dan membimbing para makhluk demikian. Inilah yang pada era ini merupakan hal yang paling mendesak dan butuhkan untuk dilakukan di saat ini. Jadi, setelah Buddha parinirvana, orang yang berkesempatan untuk mendengarkan sutra teratai ini kemudian dapat mempraktikkan sendiri atau mengajarkannya pada orang lain, maka jasanya adalah setara. Kita melakukannya sendiri, mengajari orang untuk melakukannya. Sama saja, pahala kebajikan adalah demikian. Sebenarnya kita juga tidak perlu untuk terlalu memikirkan berapa banyak pahala kebajikannya. Seharusnya untuk dilakukan itu sudah benar. Bukan hanya diri sendiri yang melafalkan dan menegakkannya, tetapi sekarang mengajari orang lain untuk membaca dan melafalkan, menerima, menegakkan, dan menyalin sutra demi meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha. Sutra teratai ini itu bagaikan telah mendirikan stupa 7 mustika untuk relik Buddha. Jadi, bukan hanya diri sendiri yang melafalkan dan menegakkannya, tetapi sekarang mengajari orang lain untuk membaca dan melafalkan, menerima, menegakkan, dan menyalin sutra. Jadi, demi meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha, kita harus benar-benar melanjutkan jiwa kebijaksanaan Sang Buddha. Sutra teratai adalah seluruh tubuh Buddha Sakyamuni. Jadi saya harap kita bisa memperpanjang jiwa kebijaksanaan Sang Buddha dengan Sutra Lotus ini. Sutra teratai ini itu bagaikan telah mendirikan stupa 7 mustika untuk relik Buddha. Ini berarti kita harus mempraktekkan dalam tindakan nyata yang seperti mendirikan stupa dari 7 harta karun untuk sarira Sang Buddha. Kita harus mempraktekkan Dharma ini sehingga sarira Sang Buddha ada di mana-mana dan setiap orang memilikinya. Jadi, itu bagaikan telah mendirikan Sangha Rama. Dengan menyalin dan menegakkan sutra ini, itu bagaikan telah membangun vihara, tempat tinggal bagi anggota adalah Sangha Rama. Untuk menyalin sutra, menerima dan menegakkan sutra, bagaikan telah mendirikan Sangha Rama.
Hal ini dijelaskan dalam sutra. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati. Menggunakan kayu cendana merah untuk membangun aula sebanyak 32 unit. Menggunakan kayu cendana merah merujuk pada tulang merah. Membangun aula merujuk pada tubuh. Sebanyak 32 unit merujuk pada tanda pada tubuh. Ini adalah demikian disampaikan kepada kita. Kita harus baik-baik bersungguh hati. Membangun pagoda, membangun vihara, tidak lain adalah ingin agar Dharma Buddha, ingin memajukan Dharma Buddha. Sebenarnya kita manusia, setiap orang memiliki satu pagoda puncak burung nasar. Setiap orang juga memiliki pagoda puncak burung nasar. Mau kemana lagi membangun vihara? Satu vihara bisa membina sangat banyak orang. Di antara banyak orang bisa pergi mengembangkan lebih besar. Keseluruhan sarira Sang Buddha kemanapun tidak akan berhentinya menyebarkan. Juga bisa demikian menggunakan dharma kebenaran sejati bersumbangsi di dunia. Ini adalah penyebaran dharma yang sebenarnya. Seorang yang bisa terus memperpanjang jiwa kebijaksanaan Buddha, berharap semuanya bersungguh hati dalam Dharma Buddha, berharap kita setiap orang yang bisa menggunakan 7 permata membangun pagoda. Pagoda ini tidak seorang pun tidak memilikinya, berada di mana-mana. Setiap orang juga ada. Setiap tempat ada pagoda. Menyalin sutra, sekarang kamu mengatakan pelestarian lingkungan. Sutra kamu mau dituliskan di mana? Saat ini, setiap huruf sutra dikukir dalam batin. Dalam batin kita ada satu lembar. Kamu selamanya tidak akan penuh menulisnya di kertas putih ini. Adalah agar kamu bisa menuliskan keluar. Seumur hidup, kamu yang paling penting, pengalaman kamu adalah kisah kamu, sutra kamu di dunia ini, sehingga setiap orang menyalin sutra salin pada kertas putih yang di dalam batin kita. Baik-baik menyalinnya dengan jelas. Simpan baik, sutra ini datang dan pergi. Pada masa mendatang yang panjang sekali, kita masih bisa membaca dan melafalkannya pada generasi selanjutnya. Dan generasi selanjutnya lagi. Bukan menggunakan kertas bekas salin menyalin dan dibuang kemana-mana naskah sutranya, kemudian dijadikan daur ulang. Bukan. Menyalinnya dalam modul batin kita. Mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kembali ke kesadaran 8. Kesadaran 9. Kesadaran 8 kita tidak berani mengharapkan setiap lembar berada pada kesadaran 9. Kita mengharapkan dapat mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Setiap lembar kertas adalah bersih, murni. Setiap kata naskah sutra baik-baik disalin dan ditulis, menerima dan menegakkannya baik-baik. Pada kehidupan kita di masa sekarang ini, 5 kesadaran yang di depan bersentuhan dengan objek luar. Kesadaran ke-6 yang di belakang baik-baik menganalisisnya. Sutra yang pernah didengar apakah masuk ke dalam akar indera kita? Kesadaran ke-6 ini
Bagaimana menerima kesadaran keenam? Di mana menggunakannya? Setelah direnungkan, kemudian apa yang perlu dibuat? Kita segera masuk ke tengah orang banyak melaksanakannya. Telah dilaksanakan, segera masukkan ke kesadaran 8 kita, karena setelah berbuat, hasilnya kembali disimpan. Pusaka berharga yang disimpan ini tidak peduli apakah usia. Pusaka yang tersimpan dalam panjang usia adalah sangat bersih, rapi. Setiap kata adalah pusaka. Kita menyalin dan melafalkannya setiap kata. Setiap kata bisa dibaca pada ingatan kita. Ini semestinya poin penting kita. Harus senantiasa lebih bersungguh hati.